Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Dan terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, tema perkawinan merupakan tema yang sangat istimewa dalam kitab suci. Bahkan hubungan Kristus dengan gereja, Allah dengan bangsa Israel, dilambangkan dalam hubungan relasi suami dan istri. Keistimewaan dalam perkawinan adalah monogami, hanya boleh satu istri, hanya boleh satu suami. Tidak ada poliandri, tidak ada poligini. Keistimewaan kedua adalah perkawinan Katolik tidak boleh diceraikan oleh alasan apapun kecuali oleh kematian. Dasarnya adalah
Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan hubungan suami istri bukan lagi dua, melainkan mereka menjadi satu daging. Itulah sebabnya perkawinan sebagai rencana Allah dan sangat istimewa dalam kehidupan manusia. Lalu apa yang membuat perkawinan ini rusak? Adalah ketegaran hati. Karena ketegaran hatimulah hidup perkawinanmu menjadi rusak. Ketegaran hati ini bisa disebabkan oleh kemarahan, kekecewaan, hidup tidak sesuai harapan, ketidaksetiaan. Lalu orang menjadi tegar hati. Ketika pertengkaran suami istri, dua hati sedang menjauh, ibarat kendaraan keluar dari jalur, terjadilah kecelakaan, dan disitulah ketegaran hati tampak kelihatan. Lalu bagaimana supaya perkawinan menjadi utuh, tetap bahagia dan setia? Jangan bertegar hati. Bagaimana orang supaya tidak tegar hati? Terbuka kepada Roh Kudus. Roh Kudus membimbing, membuka hati kita semua yang Bapak Ibu mungkin dalam menghidupi perkawinan kadang terasa lelah. Mari kita membuka hati kepada Allah dalam panggilan hidup sebagai orang beriman, dalam panggilan hidup sebagai suami istri, Bapak Ibu, dan saya sebagai panggilan hidup seorang imam, seorang klerus, seorang selibater yang tidak menikah atas kemauannya sendiri demi kerajaan Allah. Perkawinan keluarga atau perkawinan lebih kepada panggilan duniawi, kesejahteraan lahir dan batin, dan para imam klerus lebih kepada panggilan jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa. Dua sakramen ini sesungguhnya sakramen pelayanan, untuk saling melayani, untuk saling meneguhkan. Pesan untuk para seminaris yang 8 orang yang nanti malam mau berjalan kembali ke Bogor. Nanti diingat, ini di YouTube ini ya. Nanti kalau kalian mundur sebagai imam, bukan apa-apa, karena ketegaran hatimu. Yang sekarang belum jelas, Riko juga belum jelas mau jadi imam apa, Projo atau SI atau FM atau apapun. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Kesetiaan itu anugerah dari Allah sekaligus upaya dari manusia. Disinilah rahmat bekerja. Antara anugerah dan upaya manusia, kita perlu kerjasama. Dan dalam kerjasama itu kita harus dibimbing oleh Roh Kudus. Semoga anak-anak setia menjalani panggilan di Seminari Menengah Stella Maris Bogor, dan saya suatu saat menunggu tabisanmu. Entah kamu mau jadi imam apa, didukung, didoakan, disemangati, karena itu adalah kekayaan gereja. Betapa indahnya kehadiran